Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini Bu Siska akan memperkenalkan diri. Nama ibu adalah Bu Siska Yunita. Nah, untuk kelas 5 Bu Siska akan mengajar kelas IT atau Information Technology, atau bahasa Indonesianya adalah teknologi informasi. Jadi akan Bu Siska pahamkan bahwa yang namanya Bu Siska itu ada dua. Ada Bu Siska Aulia Dewi, ada Bu Siska Yunita. Bu Siska Aulia itu mengajar PJOK, sedangkan Bu Siska Yunita mengajar IT untuk ekskulnya. Jadi pertama-tama kita akan mengenal apa itu IT. Ada yang sudah tahu IT itu apa? Belum tahu? Ayo Bu Siska jelaskan. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Intinya teknologi informasi itu adalah alat elektronik. Cara gampangnya seperti itu. Jadi teknologi informasi adalah alat elektronik. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi, data, suara, video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer, tetapi juga telepon, TV, kemudian telepon genggam, HP, laptop, dan lain-lain. Jadi intinya teknologi informasi itu tidak hanya komputer, tetapi telepon, HP, laptop, TV, radio, dan lain sebagainya. Nah, apa sih? IT dikenal sebagai suatu hal yang dekat, keberadaan dan fungsi-fungsinya termasuk dekat dengan kita sudah bisa menggunakan dari dulu. Misalkan saja adalah HP atau smartphone, kemudian komputer bagi yang sudah dewasa atau yang sudah bisa, dan teknologi yang lainnya. Dalam bahasa Indonesia dapat digambarkan sebagai teknologi informasi, tapi Bu Siska lebih suka menyebutkannya IT. Ini adalah istilah umum menjelaskan atau membantu orang untuk memodifikasi atau berkomunikasi atau mendistribusikan. Intinya kamu boleh menyebutkannya IT, kamu boleh menyebutnya TI. Intinya adalah teknologi informasi itu luas, tidak hanya komputer. Jenis-jenis teknologi informasi Bu Siska beritahu, diperhatikan semua ya. Yang pertama ini adalah komputer. Benar sekali. Jadi zaman dulu sebelum kita lahir, komputer itu sudah ada, tetapi jenis atau bentuknya itu masih belum modern seperti sekarang. Dan komputer zaman dulu itu lebih tebal, karena memang kemampuan berpikir orang zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Yang penting bisa digunakan seperti itu. Kemudian sesuai berkembangnya waktu, komputer menjadi lebih tipis dan fleksibel, dan memorinya lebih banyak. Jadi ini namanya perkembangan. Ada lagi orang yang menciptakan komputer lebih canggih lagi seperti itu. Nah, ini komputer zaman dulu juga ya. Dua yang di atas ini komputer zaman dulu, di mana komputer ini masih tebal, kecil. Tapi sekarang semakin hari komputer layarnya semakin lebar dan kapasitasnya banyak, sehingga kita bisa menggunakan dengan baik dan have fun. Nah, yang selanjutnya adalah radio. Ini bentuk radio zaman dulu. Sama, tidak hanya komputer. Radio juga melalui perkembangan. Ya, karena memang pikiran atau pola pikir manusia juga berkembang.
berkembang dari waktu ke waktu. Sebelumnya seperti ini ya, kemudian menjadi seperti ini, semakin keren. Kemudian contoh yang lain adalah telepon. Jadi ini adalah telepon zaman dulu. Unik sekali ya, karena memang zaman dulu adalah zaman di mana para ahli menemukan elektronik atau penemuan yang handal, yang membantu manusia. Kemudian berkembang menjadi seperti ini yang bisa digunakan oleh semua kalangan. Pada awalnya dulu itu digunakan untuk kalangan-kalangan atas. Kemudian ternyata semuanya juga menggunakan. Nah, untuk yang satu ini pasti kamu tidak asing lagi atau mamamu tidak asing lagi. Jadi ini adalah komputer zaman sekarang yang berwarna putih. Nah, ya. Kemudian ini yang berwarna hitam adalah komputer untuk lembaga. Seperti itu. Atau untuk perusahaan. Setelah itu ada laptop. Jadi ini adalah bentuk laptop zaman dahulu ya, sama seperti komputer, semakin hari dari tebal menjadi tipis. Laptop juga dari tebal, ini juga tebal. Jadi ini adalah laptop zaman dulu yang tebal-tebal sekali. Sudah tebal, membikin capek ya. Tetapi zaman dulu itu sangat bersyukur ada komputer, ada laptop, begitu. Karena lebih dari menulis sendiri. Kalau menulis dengan tangan capek enggak? Pasti capek. Makanya kenapa ada terobosan laptop dan komputer. Ini semakin hari semakin canggih dan semakin tipis dan semakin bisa digunakan kemana saja. Ini perkembangan HP. Coba perhatikan, dari yang memiliki badan tebal dan memiliki sinar ya atau ujung seperti itu. Kemudian semakin hari semakin kecil. Maksudnya kenapa semakin kecil? Karena semakin kecil benda akan mudah untuk dibawa kemana-mana. Ya, jadi semakin hari semakin fleksibel, kemudian semakin tipis dan bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Jadi ini adalah yang kita kenal ya, seperti ini ya, dua ini. Yang lainnya pasti kamu belum nututi, tapi zamannya Bu Siska sudah ada seperti ini. Orang yang sudah punya handphone seperti ini pada zaman dulu adalah orang yang memiliki uang banyak. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang rata-rata pasti kita butuh, sehingga kita menabung untuk mendapatkannya. Begitu, sehingga kita tidak lepas dari adanya elektronik, begitu. Kemudian jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan IT. Jadi kalau kamu pintar menggunakan IT, itu keuntungannya banyak. Salah satunya yaitu dalam hal pekerjaan atau cita-cita, kamu bisa menjadi programmer. Jadi tugasnya untuk mendesain dan membantu sebuah program. Desain itu maksudnya apa, Bu Siska? Misalkan kamu ditugaskan oleh bos untuk membangun rumah, tapi kamu bangunnya atau melukisnya tidak dengan tangan, dengan pensil, bukan, tapi dengan komputer. Lah, mau lebih jauh bagaimana caranya, nanti SMP dan SMA baru kamu diajari. Yang kedua, network engineer. Pada sistem jaringan yang membentuk sistem komunikasi dalam konteks organisasi bisnis. Kalau network engineer itu bertugas untuk memegang komputer, entah itu mendesain, entah itu presentasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, IT support. Ini untuk memecahkan masalah. Misalkan ya, kamu bekerja di perusahaan HP ya, kemudian ada kendala dari orang, ini HP ku rusak, ini pasti softwarenya atau jaringannya yang salah. Nah, itu tugas kamu untuk memperbaiki. Itu namanya IT support. Yang keempat dan kelima, database administrator. Tugasnya memelihara dan mengamankan basis data. Jadi misalkan di sekolah SDN Jombatan 3, di situ ada data-data siswa, ya ada nilai kamu, nilai IPA, nilai IPS, itu semua ada di komputer. Lah itu tugasnya database administrator. Yang kelima, security engineer. Ini insinyur keamanan
untuk IT ya, intinya yang suka ngehack atau yang melindungi agar tidak dihack orang, begitu. Jadi semuanya ini berkaitan dengan komputer. Akan sangat keren jika kamu menjadi salah satu dari mereka. Bu Siska sangat mendukung. Nah, untuk tugasnya, tugasnya mendengarkan penjelasan Bu Siska di video ini ya. Jadi ini untuk memperkenalkan diri apa itu IT. Kemudian mengirimkan bukti foto kamu sedang melihat video ini, dikirim melalui link. Nanti link Bu Siska bagikan di deskripsi ya, atau di bawah video ini. Jika tidak bisa mengirimkan bukti foto, maka langsung ke WA-nya Bu Siska. WA-nya Bu Siska Yunita ya, bukan Bu Siska Aulia. Kalau Bu Siska Aulia itu guru PJOK. Sudah mengerti anak-anak? Dicatat tugasnya ini, tugasnya itu mendengarkan, kemudian kamu memberikan atau mengirimkan bukti foto kamu sedang melihat video. Begitu, dikirim ke Bu Siska. Jika belum jelas, bisa langsung WA Bu Siska saja. Sekian, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.